Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Sebagai murid Kristus yang notabene-nya terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, di mana Kristus adalah guru agung kita. Dan Alkitab firman Allah adalah satu-satunya bahan ajar. Sehingga sebagai murid Kristus harus mendedikasikan diri untuk berdisiplin dan juga belajar. Karena itu channel Hal Yang Perlu Anda Tahu ini ada dengan tujuan itu, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, memperkaya pemahaman kita tentang firman Tuhan, tentang iman Kristen, sehingga iman kita terus bertumbuh mencapai kedewasaan rohani, dan juga kita bisa dewasa dalam hal berteologi. Salah satu ciri orang dewasa berteologi adalah dia punya kemampuan memfilter mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Secara khusus hari ini kita bicara mengenai menjadi penata layan yang baik. Secara khusus materi kita hari ini bicara mengenai menjadi penata layan yang baik. Apa itu sebenarnya penata layanan? Kita tahu bahwa kita diberi Tuhan kepercayaan. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Ada Tuhan beri kita kepercayaan. Hidup ini pun adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kita masih bernafas, termasuk juga kekuatan kita, uang kita, jabatan kita, pengetahuan kita, gelar kita, bakat kita, karunia kita, dan segala hal. Itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan hendaknya kita bisa dipercaya terhadap kepercayaan itu dengan cara kita menata layaninya dengan baik, dengan cara kita memanagenya sedemikian rupa sehingga semua hal yang diberikan Tuhan bagi kita itu semua bisa berguna, berdampak, yang semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus Kristus saja. Dalam Matius 25 ayat 14 dan juga 19, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Itulah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Semua hal yang ada pada kita itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu pengertian atau definisi mengenai penata layanan. Ada beberapa prinsip yang penting berhubungan dengan penata layanan. Yang pertama adalah prinsip yang pertama bahwa semua yang ada pada kita, apakah kemampuan kita, harta kita, gelar kita, pengetahuan kita, uang kita, kedudukan kita, jabatan kita, kepandaian kita, itu adalah pemberian Allah. Jadi segala hal yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Maka firman-Nya berkata segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala sesuatu dari Dia, artinya Tuhan adalah sumber segala-galanya.
dalam hidup kita. Karena Tuhan sumber, oleh Dia juga yang memungkinkan, memampukan kita. Dan semuanya kita kembalikan bagi Dia saja. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Korintus 4 ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi prinsip stewardship, prinsip penata layanan kita, yang pertama kita harus mengakui, harus menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Karena ini berasal dari Tuhan, maka kita perlu menata layaninya. Kita perlu memanagenya secara baik. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah karena kita semua orang yang percaya beriman kepada Kristus sudah dibeli dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, sehingga semua hidup kita, keberadaan kita adalah milik Kristus dan bukan milik diri kita sendiri lagi. Kita sudah ada yang punya, yaitu Kristus. Bahkan Dia mendapatkan kita dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota. Jadi Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita ini sudah bukan milik kita sendiri lagi, tapi kita sudah milik Kristus. Karena kita sudah milik Kristus, maka tidak bisa tidak kita harus menata layani hidup semua yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa suatu waktu kita akan diminta pertanggungjawaban untuk segala hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepada kita. Ada pertanggungjawabannya. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita belajar bahwa, menyadari bahwa suatu waktu kita akan dituntut pertanggungjawaban. 3 prinsip ini sebagai dasar dari penata layanan, menjadi penata layanan yang baik. Yang berikut kita lihat mengenai bidang-bidang penata layanan. Sudah barang tentu banyak sekali bidang penata layanan, tapi secara khusus hari ini saya berbicara 3 hal yang sangat penting dan sangat menonjol, dan itu mempengaruhi semuanya, yaitu waktu, bakat dan karunia, dan juga keuangan atau harta benda. Hal yang pertama, bidang penata layanan yang pertama adalah penata layanan yang melibatkan waktu, yang berhubungan dengan waktu. Efesus 5 ayat 6 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa hari-hari ini atau waktu ini dikatakan jahat? Karena waktu itu tidak mengenal kompromi. Waktu itu bukan lingkaran, tapi waktu itu seperti air sungai. Kalau dia pergi tidak mungkin kembali lagi. Karena kita diberi waktu yang sama. Tidak ada yang diberi waktu yang lebih. Semua
1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Sama, kita diberikan waktu yang sama. Waktu yang lampau tidak dapat diulang kembali. Waktu sekarang sangat singkat. Waktu yang akan datang tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus yang baik, kita belajar menata layani waktu kita sedemikian rupa sehingga waktu kita tidak habis percuma dengan hal-hal yang tidak ada guna, hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Jadi kita perlu mengatur, menata layani waktu yang Tuhan berikan itu sebaik mungkin, seefektif mungkin, sehingga itu berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Seorang murid Kristus harus dapat membagi waktunya untuk hal-hal berikut ini. Ada waktu untuk kita bersekutu dengan Allah. Ada waktu untuk bersama keluarga. Ada waktu untuk belajar dan bekerja. Ada waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman dalam membangun koinonia, persekutuan. Ada waktu untuk orang-orang lain. Ada waktu untuk kebutuhan jasmani termasuk rekreasi, olahraga, dan istirahat. Waktu-waktu itu kita manage dia secara baik, kita atur secara baik. Jangan sampai waktu untuk kita beribadah, bersekutu hilang, dirampas oleh waktu-waktu yang lain. Kita perlu mengaturnya sedemikian rupa sehingga waktu yang satu tidak dihalangi oleh waktu yang lain. Tetapi semua waktu itu kita bisa pergunakan secara baik, secara bijaksana. Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama adalah malas mengatur waktu. Seringkali waktu kita habis di tempat tidur. Masih muda kita sudah terlalu banyak tidur. Harusnya masa tualah masa kita banyak tidur. Ada waktu, ada saat kita akan banyak tidur. Selagi muda, harusnya kita mengurangi waktu tidur kita sehingga waktu kita efektif, efisien kita gunakan. Yang kedua, berhubungan dengan masalah waktu, dari sisi kita seringkali tidak menepati waktu. Ada kata orang bijak yang mengatakan, jangan sia-siakan waktumu. Karena waktu adalah bahan baku bagi kehidupan. Jadi waktu adalah bahan baku bagi kehidupan. Jadi kita belajar untuk mengatur waktu, kita menepati waktu secara baik. Masalah ketiga adalah kita kurang memanfaatkan waktu. Sikap kurang memanfaatkan waktu terjadi karena sikap yang tidak bisa menghargai nilai waktu. Sekali lagi, waktu itu bukan lingkaran. Waktu itu adalah air sungai yang pergi dan tidak mungkin kembali lagi. Karena itu kita memanfaatkan waktu kita secara baik, secara bijak. Ada orang bijak bilang waktu adalah mujizat harian. Jadi bila kita bisa menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah, berarti kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Itu bidang penata layanan yang pertama, menyangkut waktu. Jadi mari kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Jangan waktu hanya habis dengan bermain. Tapi ada waktu juga kita harus belajar. Ada waktu juga untuk kita beribadah. Sebagai murid Kristus, kita harus ada waktu untuk belajar. Belajar firman. Tidak bisa tidak.
Kalau Anda tidak ada waktu untuk belajar firman, tidak ada waktu untuk mendengar firman, maka sudah barang tentu kita tidak akan menjadi siswa yang baik, yang tidak bisa meningkat, murid yang baik. Jangan sampai kita hanya bertahan di level SD, tidak naik ke level SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Artinya rohani kita tidak bertumbuh. Yang kedua, bidang penata layanan yang kedua yang perlu kita penata layani dengan baik adalah menyangkut bakat dan karunia. Jadi ini perlu ditata, diatur, di-manage secara baik menyangkut bakat dan karunia. Karena semua orang, setiap orang percaya, dia memiliki dua jenis kemampuan. Ada kemampuan bawaan, itu yang kita sebut dengan bakat, dan ada karunia-karunia roh. Nah, ini kita harus menata layaninya secara bijak, sehingga bakat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui orang tua, dan juga karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita pada waktu kita lahir baru, biarlah itu dipergunakan secara maksimal, secara efektif. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi ada dua jenis kemampuan dalam hidup kita, dalam diri kita. Yang pertama itu kemampuan bawaan. Ini yang kita sebut dengan bakat. Dan ini diwariskan, diturunkan dari orang tua. Diberikan Tuhan kepada kita melalui orang tua. Sejak lahir kita sudah punya bakat. Yang kedua adalah karunia-karunia roh. Ini kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus pada waktu kita lahir baru. Karunia-karunia roh, karisma, adalah kemampuan khusus, kemampuan lebih yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Jadi karunia-karunia roh khusus untuk membangun tubuh Kristus. Makanya ada yang diberi Tuhan karunia berkhotbah, karunia mengajar, karunia memimpin, karunia pengetahuan, karunia berkata-kata hikmat, dan seterusnya. Itu adalah kemampuan khusus yang lebih, yang harus kita atur sedemikian rupa. Karena itu kita perlu tahu apa bakat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui orang tua kita. Kita juga perlu tahu apa karunia roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, supaya kita melaksanakan tanggung jawab kita sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena namanya karunia Roh Kudus itu kemampuan khusus, kemampuan lebih, kemampuan yang di atas rata-rata orang. Nah, karena itu saya percaya pelayanan itu didesain Tuhan sedemikian rupa. Itu dokter spesialis, bukan dokter umum. Artinya kita punya spesialisasi, kita punya spesifikasi, kita punya bidang kemampuan khusus masing-masing. Bagi kita semua orang yang sudah percaya beriman kepada Kristus, sudah lahir baru, kita minimal diberi Tuhan satu karunia, kemampuan khusus atau lebih itu. Nah, ini perlu kita tahu dan kita perlu mengobarkan, mengembangkan karunia yang ada pada kita, supaya dia bisa efektif berguna untuk Tuhan yang memberi kita karunia itu. Jadi karunia itu tidak bisa didiamkan, tapi itu harus dikobarkan, dikembangkan. Kalau seseorang itu diberi Tuhan karunia mengajar,
maka salah satu pengembangannya adalah ya dia harus sekolah. Tidak bisa tidak. Tidak terbatas hanya S1 saja, S2, S3, kalau ada S4, S5, dia harus terus belajar. Kalau dia memiliki karunia sebagai pengajar, sehingga dia perlu mengobarkan karunia itu dengan cara ya harus menambah pendidikannya, pengetahuannya. Karena tujuan utama pendidikan itu kan supaya kita punya pengetahuan. Pengetahuan itu yang membuat kita punya kompetensi. Itu salah satu dari mengobarkan karunia. Jadi kita perlu menatalayani kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, baik bakat tapi juga karunia. Itu kita harus kembangkan itu. Dan kita perlu belajar the right man on the right place. Menempatkan orang yang benar pada tempat yang benar. Tempatnya yang benar itu seperti apa? Ya sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan karunianya. Itu tempat yang benar. Jangan tidak sesuai dengan bakat atau karunianya. Pasti dia tidak akan efektif di situ. Ada banyak cara untuk menemukan karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama pasti kita harus berdoa. Yang kedua kita harus terlibat dalam pelayanan. Pelayanan apa saja. Yang ketiga kita mulai mencari tahu di mana kesenangan, di mana enjoy-nya kita melaksanakannya tanpa terpaksa. Dan perlu ada konfirmasi dari teman-teman dekat ataupun juga pemimpin-pemimpin rohani kita. Untuk kita bertanya kepada mereka, kira-kira saya diberi Tuhan karunia apa? Sehingga kita lebih menjurus, lebih spesialisasi terhadap karunia. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan beri kita karunia itu berarti Tuhan mau kita fokus di situ. Bukan berarti yang lain tidak, tapi fokus kita yang paling utama itu sesuai dengan karunia kita. Karena pasti kita akan efektif. Karena itu kemampuan khusus atau kemampuan lebih. Yang ketiga, yang terakhir kita bicara mengenai bidang penata layanan, menyangkut penata layanan yang melibatkan uang atau harta benda. Sebagai seorang penata layanan yang baik, setiap orang percaya juga harus mengatur uangnya, harta bendanya dengan baik sehingga uang, harta tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaiknya kita mengelolanya, mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita melakukannya, mengaturnya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mendapatkan uang, bagaimana menggunakan uang, bagaimana menyimpan uang. Itu perlu kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena itu suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Salah satu kita menata layani keuangan kita, harta benda kita adalah kita harus memberi. Kenapa kita harus memberi kepada Allah ataupun kepada sesama ataupun kepada pekerjaannya? Karena memberi adalah bukti kasih kita kepada Allah dan sesama. Tidak memberi itu tandanya kita tidak mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi dalam menata layani berkat, keuangan, harta, benda kita harus juga belajar untuk memberi. Untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama kita yang membutuhkan. Kita perlu melakukan itu. Yakobus 2:15, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi memberi adalah bukti kasih kita kepada Allah dan sesama.
Yang kedua, memberi itu bukti ketaatan terhadap perintah Tuhan. Allah memberikan kita perintah untuk memberi. Seperti perpuluhan Maleakhi 3 ayat 10, 1 Korintus 9, juga 2 Korintus 8. Itu adalah dasar firman Allah bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memberi, sehingga memberi itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Memberi kepada sesama bagi para janda, duda, yatim piatu, sesama kita yang tidak mampu. Di Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang ketiga, mengapa kita harus memberi baik untuk Tuhan maupun sesama? Karena memberi itu membuat orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12 sampai 14, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi dengan kita memberi kepada sesama, itu membuat mereka menaikkan syukur kepada Allah. Yang keempat, melatih hati kita supaya tidak menjadi hati yang melekat kepada harta dan uang. Jadi ketika kita pelit, tidak mau memberi, itu yang membuat hati kita melekat kepada uang, sehingga kita jadi orang yang ketamakan atau serakah. Karena itu kita belajar untuk melatih hidup kita, diri kita untuk mau memberi. Karena itu akan melatih hati kita. Jadi itu alasan mengapa kita harus memberi. Lalu pertanyaannya, apa yang diberikan? Ada persembahan kasih, tapi juga ada perpuluhan. Ada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tapi juga perpuluhan. Itu semua diajarkan oleh firman Tuhan. Menyangkut perpuluhan kita akan membahas secara khusus di channel hal yang perlu Anda tahu. Jadi apa yang diberikan, persepuluhan, persembahan kasih, persembahan kepada Tuhan, itu adalah hal-hal yang kita berikan. Dalam menata layani uang, harta kekayaan, kita harus belajar memberi. Prinsip dalam memberi, yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan, Amsal 3 ayat 9. Yang kedua, prinsip yang kedua, jangan dicanangkan, tetapi dilakukan dengan sembunyi. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak perlu tahu. Artinya tidak boleh dipamerkan, karena itu akan menimbulkan kesombongan. Yang ketiga, direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Yang keempat, berdasarkan apa yang ada. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak ada. Tuhan menuntut sesuatu yang ada. Jadi bukan mengada-ada. Apa yang ada pada kita, mari kita memberi. Prinsip yang kelima, menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang terakhir, memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, tetapi dengan sukacita. Jadi kita harus memberi dengan kerelaan, tanpa terpaksa. Kita memberi dengan sukacita. Apa berkat kalau kita menata layani harta, kekayaan kita, uang kita, dan salah satu wujud penata layanan yang baik, kita mau memberi, baik untuk Tuhan, baik bagi sesama, dalam bentuk perpuluhan kita, persembahan kasih kita, persembahan syukur kita kepada Tuhan, ada berkat. Yang pertama, diberi kelimpahan, Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Tidak akan kekurangan. Amsal 11 ayat 24-25.
Yang ketiga, berkat dalam memberi akan dibela Tuhan. Yesaya 58 ayat 10. Yang keempat, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Doanya akan didengar Tuhan, Amsal 21 ayat 13. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan harta di sorga. Itu berkat bagi kita yang mau memberi. Artinya bahwa tidak sia-sia bila saudara dan saya mau memberi, baik untuk Tuhan maupun sesama. Tuhan akan memberkatinya lagi bagi saudara dan saya. Jadi ada 3 bidang penata layanan yang perlu kita sikapi supaya kita menata layaninya secara baik sehingga efektif, berguna, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Bidang penata layanan baik dari segi waktu dan juga kemampuan yang diberikan Tuhan, baik mengenai bakat ataupun karunia. Dan yang ketiga adalah menyangkut harta benda kita ataupun menyangkut uang kita. Dengan harapan kita semakin bijaksana, semakin berhikmat dalam menata layani semua kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian materi di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Nantikan channel ini berikutnya yang saya percaya terus memperkaya pengetahuan pemahaman kita tentang iman Kristen, sehingga iman kita semakin mantap bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.